saya Putri Anzani, NPM saya 2114344025. Nah, saya dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Di video ini saya akan membahas 3 materi. Yang pertama tentang pengelolaan keuangan pendidikan, yang kedua ada pengelolaan hubungan masyarakat sekolah, dan yang ketiga ada sistem informasi manajemen pendidikan. Nah, langsung saja teman-teman, yang pertama dulu kita bahas nih tentang pengelolaan keuangan pendidikan. Nah, apa sih pengelolaan keuangan pendidikan itu? Nah, jadi teman-teman, pengelolaan keuangan pendidikan itu secara umumnya yaitu suatu manajemen keuangan sekolah yang berkegiatan yang meliputi perencanaan anggaran, organisasi, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Nah, tujuannya itu untuk apa sih? Tujuannya itu untuk meningkatkan efektivitas, meningkatkan akuntabilitas dan transparan, untuk meningkatkan dan meminimalkan penyalahgunaan. Nah, jadi sumber dana BOS itu dari mana aja sih teman-teman? Nah, sumber dana BOS itu dia dari dana BOS, dari dana orang tua siswa, dari masyarakat. Nah, jadi teman-teman, di suatu pengelolaan keuangan ini dia harus memiliki tanggung jawabnya agar tidak disalahgunakan. Nah, tanggung jawab itu bagaimana? Nah, jadi dana yang dibelanjakan itu harus sesuai dengan rencananya nih, harus sesuai dengan prosedurnya. Lalu ada ada kelonggaran dalam penyelenggaraannya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk pembahasan tentang pengelolaan keuangan pendidikan. Nah, lalu di sini ada materi yang kedua tentang pengelolaan hubungan masyarakat sekolah. Nah, apa sih pengelolaan hubungan masyarakat sekolah? Nah, hubungannya itu merupakan suatu proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu. Nah, jadi tujuannya itu untuk apa sih? Tujuan hubungan masyarakat sekolah itu. Nah, tujuannya itu teman-teman untuk mengomunikasikan internal. Nah, juga bisa mengkomunikasikan dengan secara eksternal. Nah, peran hubungan masyarakat itu bagaimana? Peran hubungan masyarakatnya itu bagaikan yang pertama itu ada namanya komunikasi. Ya, ada communication, relationship, backup manager, good image maker. Nah, jadi di pengelolaan hubungan masyarakat ini teman-teman juga memiliki prinsip humas. Apa sih prinsip-prinsip humasnya itu? Nah, di sini ada prinsip humasnya itu terbagi lagi menjadi 4 ya teman-teman. Yang pertama ada keterpaduan, yang kedua ada berkelanjutan, dan yang ketiga ada ketercakupan, dan yang keempat itu ada konstruktivitas. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk pembahasan materi pengelolaan hubungan sekolah. Nah, yang ketiga teman-teman, yang terakhir nih ya pastinya, yang terakhir itu ada materi tentang sistem informasi manajemen pendidikan. Wow, sudah pada dengar ini pasti nih ya. Nah, jadi di sistem informasi manajemen ini merupakan keterpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi untuk memilih, menyimpan, mengelola, dan memiliki keputusan bidang pendidikan. Nah, jadi sistem informasi manajemen ini juga bisa disingkat nih teman-teman menjadi SIM namanya. Nah, SIM itu sama dengan sistem informasi manajemen ataupun disebut dengan SIMDIK. Nah, sistem informasi manajemen dan pendidik itu suatu sistem data sekolah yang berbasis ITC, di mana segala database sekolah bisa tersimpan dengan aman serta dapat terkoneksi melalui suatu seluler. Nah, SIMDIK itu dikembangkan secara terpadu dimulai dari proses operasional pendaftaran siswa baru, proses akademik, pengelolaan keuangan, sampai operasional siswa menjadi alumni. Nah, jadi semua data-datanya itu di situ ya teman-teman, di SIMDIK tadi. Nah, tujuan dari sistem informasi itu untuk apa sih? Tujuannya itu untuk apa? Nah, tujuannya itu untuk membantu seluruh bagian yang berperan di dunia pendidikan dengan memberikan informasi sehingga menyeluruh tentang pendidik dari tingkat sekolah dasar hingga tingkat sekolah menengah umum atau yang setara dengannya.
Nah, memberikan sarana agar seluruh bagian yang berperan dalam dunia pendidikan yang ada di provinsi ini ataupun kota maupun kabupaten agar dapat berperan aktif dalam usaha memajukan usaha pendidikan itu. Nah, jadi sekilas pemaparan dari 3 materi tadi teman-teman. Semoga di video ini dapat bermanfaat ya teman-teman untuk kita semua. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.